Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi dalam program ini saya dan Pak Tony Mulya kita berdua akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ikut Zoom atau melihat di YouTube, ini kok tiba-tiba ada pertanyaan, ngirimnya kapan? Dikirim langsung pas Zoom boleh, atau japri ke saya juga bisa. Loh, kemana japrinya? Ya, masuk Instagram saya yang baru, karena yang lama dihack ya, followernya udah 48.000 dihack. Jadi sekarang saya punya Instagram baru, Insinyur Jarod Wijanarko. Nah, di situ nanti, Pak, saya mau gabung WA Group yang bisa nanya-nanya keluarga. Nanti pasti saya kasih link saya ya. Jadi baik peserta Zoom atau yang dengar rekaman ini, Anda bisa masuk WA Group saya, namanya Grup Keluarga Bahagia. Nah, ini pertanyaan dari anggota grup yang dijapri ke saya. Nah, pertanyaannya demikian kasusnya. Saya bercerai dengan suami karena suami saya gay, homo. Lalu setelah bercerai dia balik ke agama asalnya, bukan Kristen lagi, saya pun sudah menikah lagi. Jadi kasusnya panjang tapi saya singkat. Ya. Anak saya 2, yang laki-laki ikut bapaknya, ya berarti yang perempuan ikut ibunya. Ya. Dan bapaknya sampai sekarang masih gay dan sering bawa pulang ke rumah brondong-brondong. Wah, anak-anak muda, laki-laki muda. Seumuran anaknya diajak inap di rumah. Jadi anak saya tentu melihat bapaknya pulang bawa brondong. Anak saya laki-laki tumbuh sebagai anak tertutup dan pendiam. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjelaskan ke anak mengenai kelainan ayahnya? Jadi ibunya ini menduga anaknya belum tahu. Walaupun menurut saya pasti tahu lah. Anak zaman sekarang dia ngerti perilaku. Tapi yang Pak ditanyakan gimana cara menjelaskan kepada anaknya. Apa yang harus saya perbuat? Nah, oke, ini juga studi kasus. Oke, silakan Pak Tony. Wah, ini kasus yang terberat nih, Pak. Ya, hikmat Tuhan berbicara. Ya, hikmat Tuhan. Ya, Ya. saya percaya Ibu dalam hal ini perlu betul-betul berdoa, kalau perlu berpuasa ya, supaya bisa ya mengembalikan anak Ibu ya, supaya ada dalam jalan yang benar. Karena kasus gay ini yang sangat dibenci Tuhan sebenarnya ya, antara laki-laki dan laki-laki. Kalau enggak, Sodom dan Gomora nggak dihancurkan. Nah, tapi jangan sampai terjadi dengan anak Ibu. Ya, pertama ya harus banyak berdoa. Yang kedua mungkin ya harus terbuka juga, harus diungkapkan, harus bisa ketemu, lalu diungkapkan apa yang terjadi, jangan sampai, dan didoakan supaya diputuskan itu, jangan sampai apa nanti anak Ibu, nanti cucu kita pun bisa seperti itu juga. Gitu. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, memang perlu perjuangan yang luar biasa. Apalagi sekarang kan nggak serumah tuh, artinya pisah ya karena berbeda. Tapi untuk menjaga kita yang penting kan anak dan keturunannya. Kalau kita ke atas sudah salah ya udah. Ya saya percaya gini Pak, orang cerai juga bisa masuk surga Pak. Ya maaf nih, orang cerai bisa. Yang jadi masalah kan nanti kalau anak kita dicerai kita nggak bisa bilang apa-apa. Itu namanya kutuk generasi menurut saya. Jadi orang cerai kalau kita betul-betul percaya dalam Yesus Kristus tetap ada pengampunan masuk surga. Cuma jangan sampai anak kita mengalami hal yang sama. Ini penting banget ya saya sebut dengan pemutusan itu kutuk generasi. Karena di dalam Tuhan kita nggak kenal ada setengah laki setengah perempuan. Harusnya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ya setengah-setengah ini sesuatu yang memang iblis ciptakan ya supaya kita hidup dalam dosa dan akhirnya nanti membawa kebinasaan seperti itu. Ya memang ini tugas yang nggak gampang Bu, tapi doakan anak Ibu jangan sampai terkena ya, hubungan tetap harus dijaga mungkin dengan anak Ibu ya. Terima kasih Pak Jarod. Ya, saya juga kali ini perlu bantuan Pak Erik nih. Nanti saya juga akan menambahkan kasus orang tua sudah bercerai. Ini sudah bercerai dan bapaknya melanjutkan G-nya, ibunya sudah menikah lagi. Nah, ini yang ditanyakan
apa yang harus dia lakukan kepada anak yang ikut bapaknya, karena bapaknya hidup sebagai seorang gay. Ya, silakan Pak Erik. Ya, saya mungkin menambahkan aja Pak ya. Yang pertama, saya juga nggak tahu ini suaminya ini sudah jadi gay sebelum menikah atau dia jadi gay setelah menikah. Karena kalau dia sudah sebelum menikah sudah jadi gay, berarti dia sebenarnya biseks Pak. Ya, Ya kan? biseks. Nah, ya, nah kemudian kalau misalnya setelah nikah baru jadi gay, itu memang Pak, zaman dulu itu kan gay, lesbian itu kan dikategorikan sebagai penyakit ya Pak ya. Dan itu ada SOP treatment-nya, ada SOP obat-obat apa yang harus diberikan. Tapi seiring dengan sekarang banyak juga orang-orang di kesehatan yang gay dan lesbi itu dihapuskan Pak. Sehingga seakan-akan sedang diarahkan ini mau dianggap sebagai normal gitu. Ya. Nah, itu dari segi suaminya, dan kemudian saya nggak tahu kan ini si ibu ini sudah bercerai. Nah, yang menceraikan itu ibu ini atau suaminya yang gay itu, ya. Kalau misalnya ibu ini yang menceraikan, Pak, mungkin ini satu hal yang ya kita harus bahas juga. Ya, sekali lagi saya sangat simpati, dan saya tahu pasti ini bukan hal yang mudah menjadi istri dari seorang pria yang punya kelainan seksual sebagai gay seperti itu. Tetapi kalau dari firman Tuhan kita lihat, itu sebenarnya bagaimanapun keadaan, kita sebagai orang beriman tidak boleh menceraikan pasangan kita. Ya, sekali lagi saya simpati, saya tahu nggak mudah hidup ibu ini kalau tetap bersama dengan suaminya yang gay. Tapi saya mau sampaikan firman Tuhan ya Pak ya. Dalam 1 Petrus 3, mulai ayat yang 1, firman Tuhan berkata begini Pak. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi dari firman ini, firman berkata bahwa kalau ada seorang suami yang tidak taat kepada firman itu bisa menyangkut hal yang ringan, tapi juga yang berat juga, Pak. Gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tanggung jawab seorang istri adalah memenangkan suaminya, ya. Dan karena itu sebenarnya kalau ibu ini yang meninggalkan suaminya, itu satu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Juga di dalam 1 Korintus pasal 7 tentang perkawinan ayat 13, firman Tuhan berkata begini, Pak. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seseorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat 16-nya saya lompat. Ayat 15 saya bacakan juga. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi kalau dari firman Tuhan, sebenarnya bagaimanapun keadaan pasangan kita, sebagai orang beriman, kita nggak boleh menceraikan pasangan kita, seberat apapun. Karena firman Tuhan berkata, siapa tahu nanti kamu akan bisa selamatkan dia, sehingga dia bisa tinggalkan dosanya, dia bisa kenal Tuhan, dia bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, di Bandung juga ada seorang ibu yang seperti ini, Pak. Saya melayani beliau, ya sudah cukup lama, dan memang dia tadinya ada keinginan untuk meninggalkan, ya. Tetapi setelah kita sharing, diskusi, ayat-ayat ini disampaikan, ya puji Tuhan sampai hari ini dia memilih untuk tetap bersama dengan suaminya. Ya, meskipun sama Pak, suaminya ibu ini juga sering bawa pria-pria datang ke rumah, ya nanti olahraga lah, apalah, tapi ya mereka sebenarnya pasangan gitu Pak, pasangan gay gitu. Nah, yang saya sarankan kepada ibu ini, ibu yang di Bandung ini Pak ya, saya sarankan kamu, kan dia juga pengusaha, saya sarankan kamu jaga usaha kamu. Ya, karena biasanya orang-orang seperti itu yang ada kelainan, biasanya mereka pasti
menghamburkan uang, Pak. Nah, saya sarankan kamu jaga baik-baik bisnis kamu supaya bisnis kamu nggak nanti dihabiskan. Dan saya juga sarankan supaya kamu amankan bagian yang jadi hak anak-anak kamu, gitu. Supaya anak-anak juga tetap dapat bagiannya. Nah, itu yang di Bandung, Pak. Nah, karena itu kembali kepada pertanyaan ini, apakah ibu ini yang menceraikan, meninggalkan suaminya, atau ibu ini yang ditinggalkan atau diceraikan oleh suaminya? Kalau misalnya ibu ini diceraikan oleh suaminya, berarti nggak ada masalah dengan hal itu. Karena tadi 1 Korintus 7 ayat 15 juga berkata, kecuali kalau orang yang tidak beriman itu yang mau menceraikan, ibu bebas. Gitu. Tetapi kalau ibu yang menceraikan, artinya ini harus dibereskan dulu. Artinya ibu harus akui ini bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Dan di sini dikatakan ibu kan sudah menikah lagi, jadi itu sudah nggak bisa diubah. Dan karena itu hal yang pertama adalah ibu harus lebih dahulu membereskan hal ini dengan Tuhan untuk keputusan ibu meninggalkan pasangan ibu itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi Pak Tony katakan juga, ini perlu dilakukan rekonsiliasi. Ya, kalau ibu yang meninggalkan suami, maka menurut saya perlu untuk ibu juga kepada anak laki-laki ibu yang tinggal dengan ayahnya dan juga kepada anak perempuan ibu, seharusnya ibu juga harus rekonsiliasi ya. Kalau perlu ibu merendahkan diri, minta maaf kepada anak, ya karena bagaimanapun ini adalah keputusan ibu yang untuk meninggalkan suami, sehingga anak-anak kehilangan kebersamaan orang tuanya. Ya, itu yang kedua. Ya seperti yang tadi Pak Tony mungkin lakukan, kalau perlu cuci kaki juga bisa ya Pak Tony ya. Basuh kaki, bukan cuci kaki Pak. Basuh kaki. Ya. Yang ketiga, kalau saran saya ibu harus banyak sediakan waktu juga untuk bertemu dengan anak laki-laki ibu. Jadi memang sekarang anak laki-lakinya kan tinggal dengan ayahnya, tapi kalau menurut saya ibu juga tetap bisa sediakan waktu untuk bertemu, baik bertemu di luar, ya, atau cari kesempatan lain. Bahkan saya sangat menyarankan, menurut saya sih, saya yakin ini ayahnya mungkin nggak terlalu rajin ke gereja, ya, mungkin nggak terlalu dalam kerohanian, mungkin kurang. Nah, dalam hal ini, ibu harus perhatikan supaya anak itu dalam pertumbuhan, dalam kerohanian tetap bisa bertumbuh. Artinya, usahakan kalau bisa ibu harus yang mengajak anak laki-laki ibu untuk tetap beribadah ke gereja. Ya, waktu anak ibu bisa datang ke gereja, di sana akan banyak sekali kesempatan untuk anak ibu dipulihkan, untuk anak ibu dilayani, mendapatkan teman-teman rohani, sehingga banyak hal yang bisa Tuhan perbuat dari hal itu. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, tergantung seberapa dekat hubungan ibu dengan anak laki-laki ibu, ya, dan umur berapa dia, mungkin ada waktunya untuk bisa berbicara tentang keadaan ayahnya dengan terus terang, ya, dengan artinya dibahas, ya, dibahas itu adalah satu hal yang nggak boleh, itu adalah satu hal yang salah, ya, dan supaya anak juga bisa berdoa buat ayahnya. Ya, mungkin ini perlu juga untuk dilakukan. Dan tadi saya mau lanjutkan sedikit tentang seorang ibu yang di Bandung tadi. Waktu dia tidak meninggalkan pasangannya, ya, kabar yang terakhir, saya cukup lama nggak berjumpa dengan dia, tapi yang terakhir dia bersaksi bahwa suaminya mulai mau ke gereja. Meskipun belum lepas seluruhnya dari kebiasaan itu, tapi suaminya sudah mulai mau ikut ke gereja. Ya, nah, karena itu yang terakhir, mungkin juga apabila ada kesempatan, beritakan firman, ya, beritakan tentang Tuhan kepada suami ibu, meskipun sekarang sudah beda rumah tangga, sudah beda kehidupan, supaya dia juga bisa diselamatkan juga. Mungkin itu Pak Jarod tambahan dari saya. Oke, terima kasih Ya. Pak Erik dan Pak Tony. Dari saya menambahkan dikit aja, yaitu kalau saya menyarankan justru ibu ini silakan bicara dengan suami dan
mantan suami. Ya tentu sekarang udah menikah lagi ya dengan suami yang sekarang. Bicara dengan suami yang sekarang, terus dengan si mantan suami, terus dengan si anak. Kalau saya sih menyarankan ibu beranikan ya minta persetujuan suami yang sekarang tentunya ya, ngajak si anak ikut ibu sekalian. Jadi ya dievakuasi istilahnya. Saya yakin dia akan lebih baik tinggal bersama ibunya karena dia bisa melihat walaupun ya ini sebuah pernikahan yang cacat, tapi kan udah terjadi ya. Jadi kalau belum ya jangan bercerai. Tapi kalau sudah bercerai, sudah menikah lagi, bahkan mungkin sudah punya anak, mau balik ke suami pun ya sudah nggak bisa, maka tetap dibandingkan bersama bapaknya yang dengan berondong tinggal bersama ibunya yang bersuami itu menjadi tetap yang lebih baik ya. Alternatif yang lebih baik memang adalah dengan ibu kandung atau bapak kandung. Jadi itu kalau saya menyarankan dari sisi teknisnya, karena dari segi rohaninya menurut saya yang disampaikan Pak Tony dan Pak Erik sudah cukup ya. Tuhan memberkati, semoga pembicaraan kita ini menjadi sebuah insight pemikiran dan bisa dicoba. Saya rindu sekali sih, sebenarnya rindu sekali. Nanti beberapa episode ke depan ini yang bertanya-bertanya ini muncul kembali dengan kesaksian gitu. Udah dijawab, udah beres, udah selesai. Wah, gitu. Itu pertanyaannya sendiri ini menjadi berkat. Jadi tidak semua orang berani pertanyaannya direkam seperti ini. Kan ini juga sebenarnya sebuah langkah yang melanggar hukum konseling. Pasti apa yang saya lakukan ini ada yang menyalahkan saya. Pak Jarod itu gimana sih? Orang bertanya, direkam, di-upload lagi gitu. Ya, tapi kan saya juga sudah minta izin kepada yang bertanya. Yang kedua, makanya saya tidak memunculkan nama, data. Bahkan tadi aja tuh sebenarnya kapan jahenya harusnya saya nggak ucapkan itu ya. Tapi ya udah terlanjur gitu ya. Beberapa yang lain nama kota pun saya hilangkan. Bahkan ada yang kasusnya saya samarkan. Jadi kasusnya itu diperluas sehingga sebenarnya tidak 100% seperti yang ditanyakan kalau pertanyaannya sangat spesifik dan mengarah pada pribadi tertentu. Nah, tetapi saya mau memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang berani bertanya dan juga mengizinkan, karena memang saya kasih syarat ya, bahwa kalau bertanya itu akan direkam. Tapi yang seperti ini, siapa yang hadir, barangnya cukup banyak. Walaupun di rekaman nggak akan muncul. Tapi kalau yang hari Rabu dan Sabtu pagi, hanya benar-benar hanya dengan 2-3 orang yang bertanya, dengan saya atau plus hamba Tuhan yang lain. Itu lebih private lagi ya. Tapi perlu saya kasih tahu kepada yang bertanya untuk saya memberikan apresiasi bahwa setelah jawabannya di-upload, itu respon ke saya ataupun di YouTube-nya sendiri, itu banyak sekali bahwa saya nggak jadi bertanya, saya sudah mendapat jawaban dari Tuhan, saya sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Jawaban ini buat saya juga. Itu satu pertanyaan yang sama, yang merespon begitu sampai belasan. Belum lagi yang tidak merespon, tapi saya yakin hal yang sama. Gitu. Jadi sebuah kasus itu menjadi pembelajaran bagi yang lain. Dan saya semakin yakin bahwa yang kita lakukan sekarang ini, secara pelayanan ini benar di hadapan Tuhan. Ya, bahwa kita memberikan jawaban dari berbagai sudut hamba Tuhan untuk sebuah kasus, karena kasus itu tidak sendirian. Ya, misalnya anak narkoba, ini kan banyak orang mengalami seperti itu. Bahkan anak narkoba lalu di penjara, sebenarnya saya sendiri bisa bersaksi bahwa adik saya narkoba dan di penjara. Tapi saya pernah saksikan di acara yang lain, jadi saya tidak menambahi secara cerita, tapi saya bersyukur Pak Tony dan Pak Erik sudah memberikan jawaban yang menguatkan. Oke, Tuhan memberkati.